Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini melanjutkan bahasan mengenai manajemen biaya proyek ya. Di sini sudah saya katakan sebelumnya bahwa pada proses pengendalian biaya atau mengawasi biaya ada satu teknik yang akan saya bahas yaitu earned value management. Di sini pengertian earned value management sendiri itu adalah sebuah alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan proyek dengan memeriksa pekerjaan yang diselesaikan pada setiap tahap gitu. Misalkan tahapnya jadi nanti akan menghitung biaya per tahapan itu pasti sudah dialokasikan berapa biayanya gitu. Nah, nanti dihitung biaya based on work perform gitu ya, apa pekerjaan yang sudah dilaksanakan gitu. Berarti biaya aktualnya yang memang terjadi di lapangan dengan biaya anggaran apakah sesuai atau tidak. Intinya seperti itu. Nah, oke, di sini cara kerjanya. Jadi si EVM ini, jadi dia itu pada setiap proyek mempunyai rencana biaya proyek ya pasti gitu, yang merupakan biaya yang diharapkan sesuai dengan jadwal proyek gitu, dimana biaya tersebut diharapkan dikeluarkan sesuai jadwal dan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, gitu. Jadi memang apa namanya, rencana proyek itu biasanya dia juga dihitung berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan seperti itu gitu. Singkatnya seperti yang saya bilang tadi, jadi pertahapannya itu biasanya suka ada rinciannya, dia itu biayanya berapa gitu. Biasanya dihitung dari biaya SDM-nya atau sumber daya ya, SDM ya, peralatan ya gitu dan lain sebagainya, atau singkatnya ada biaya personil dan non personil. Personil itu berarti sumber daya manusianya, non personil itu peralatan seperti internet, ATK, terus kalau misalkan ada perjalanan ya ongkosnya gitu dan lain sebagainya seperti itu. Karena di setiap tahapan itu aktivitas itu biasanya ditentukan aktivitas ini siapa sih yang ngerjainnya gitu ya gitu. Terus alat peralatannya apa aja yang digunakan gitu. Nah, si orang yang mengerjakannya ini itu biaya perharinya berapa sih? Nah, itu biasanya nanti yang jadi RAB, atau Anda sudah nonton video yang saya sematkan kan ya mengenai RAB gitu. Silahkan bisa ditonton di situ. Nah, jadi si earn value ini itu fungsinya jadi untuk mengontrol biaya, untuk mengetahui apa sih biayanya tetap pada sesuai dengan rencana gitu. Apakah sudah over budget kah, atau dia juga bisa mengetahui apakah si jadwal kita terlambat atau tidak gitu, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari kurvanya, ini kurva IWM yaitu. Jadi ada tiga variabel di sini, ada rencana di sini, kemudian ini aktual, dan ini ada value-nya. Ini kenapa si aktual sama earn value digambarkan seperti ini? Jadi memang si earn value ini, analisis ini bisa dilakukan di pertengahan. Jadi memang kan untuk mengetahui lebih awal gitu ya, apakah si biayanya masih sesuai tidak, masih di jalurnya atau tidak gitu. Makanya biasanya dilakukan di pertengahan gitu. Nah, ini jadi fungsinya kalau misalkan diketahui bahwa aktualnya itu sudah tidak sesuai rencana nih, sudah over budget gitu ya, atau misalkan kurang, itu nanti berdasarkan perhitungan ya, kalau misalkan udah ketahuan polanya seperti ini, kita menghabiskan uang gitu aktualnya, berarti diperkirakan bahwa akan tetap seperti ini gitu, tidak akan balik ke rencana. Makanya kita hitung si end value supaya bisa balik lagi ke tracknya gitu, menyesuaikan lah seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada indikator-indikator yang dipakai dalam nilai IVM. Yang pertama ada ACWP, di sini actual cost, jadi memang benar-benar biaya yang digunakan. Ini jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan ya. Misalkan kita melaksanakan itu, mengatur jadwal itu, milestone-nya itu kita bagi per berapa sprint gitu. Nah, si waktu
kita itu pengerjaannya baru mengerjakan sampai 1-2 sprint gitu, yang mana satu sprintnya itu 1 minggu gitu, week. Nah itu Anda hitung berdasarkan laporan biaya yang sudah dikeluarkan di 2 minggu yang sudah dijalankan itu, biayanya berapa gitu. Sprint 1 habis berapa, sprint 2 habis berapa, terus aktivitas-aktivitas yang di sprint 1 itu berapa biaya yang dikeluarkannya gitu. Nah itu masuk ke ACWP gitu. Kemudian ada BCWP atau budgeted cost of work performed. Nah ini juga berdasarkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan gitu ya. Di sini budgeted cost berarti ngambil dari memang anggaran yang dari awal itu direncanakan gitu ya, nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan gitu, anggaran yang disetujui deh. Nah, kemudian ada BCWS di sini, budgeted cost of work schedule. Di sini bisa dikatakan biaya ekspektasi kita ketika kita menghitung sampai sini, ekspektasi kita itu berdasarkan aktual gitu ya. Ini kira-kira berapa sih untuk sudah sampai sini gitu. Nah, ini paket pekerjaan yang dipadukan dengan jadwal pelaksanaan. Oke, kita lihat saja nanti di contoh perhitungannya. Lanjutnya, selain indikator, di sini juga ada nilai hasil dari EVM. Ada cost variance ya. Di sini variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang. Gitu. Kemudian ada schedule varian. Di sini menunjukkan apakah si jadwalnya sudah lebih lama atau lambat atau masih sesuai track pengerjaannya atau sesuai rencana pengerjaan. Kemudian ada cost perform index atau CPI. Di sini menunjukkan estimasi biaya pada saat proyek selesai. Kemudian ada schedule perform index atau SPI. Di sini untuk menunjukkan estimasi waktu selesai proyek. Oke, nah di sini ketentuan hasilnya berdasarkan earned value analysis. Di sini bisa kita lihat tadi nilai CVI, kalau misalkan dia kurang dari 1, maka dia itu menunjukkan proyek itu over budget. Kemudian ada SVI, kalau dia kurang dari 1 berarti si proyeknya itu sudah terlambat dari jadwal yang seharusnya gitu. Nah, mari kita langsung ke contoh perhitungan si earned value analysis ini. Nah, di sini saya punya Gantt chart ya atau schedule-nya. Kemudian di sini ada rincian biaya juga, biaya per hari dan total cost dari per tahapan atau per aktivitas. Karena di sini cost per day, karena di sini effortnya saya setting hari, day gitu. Nah, di sini ada aktivitas, kemudian di sini ada predecessor atau aktivitas yang mendahului gitu. Jadi sebelum aktivitas B, di sini ada aktivitas A yang harus diselesaikan dulu. Makanya di sini aktivitas B di setting di setelah A selesai gitu dia. Nah, itu kemudian ada durasinya juga. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, di sini ternyata si earned value ini itu harus dilaporkan pada hari ke-7, sedangkan dia aktualnya itu baru menyelesaikan sampai hari ke-6 gitu. Kemudian, nah langsung saja di sini ada laporan biaya hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu dia sudah menyerahkan laporan biaya juga. Jadi berarti ini adalah aktual cost-nya. Di sini ada aktivitasnya, kemudian ini aktual komplit. Nah, di sini 100 karena memang si tahapan aktivitas A dan B itu dia sudah dikerjakan 100% gitu. Kemudian di sini aktivitas C itu dikerjakan baru 33%, D-nya 50%, sedangkan si aktivitas E itu belum kerjakan sama sekali. Dan ini aktual cost yang sudah dikeluarkannya per aktivitas. Kemudian langsung di sini ke earned value analysisnya. Di sini ada aktivitas.
Nah, ini ada ACWP ya. Tadi saya sebutkan bahwa ACWP itu adalah actual cost gitu, work perform. Jadi biaya aktual yang berdasarkan tugas yang sudah kita kerjakan. Tadi kan sudah dibahas bahwa si aktivitasnya baru dikerjakan sampai tahap D sama C, itu pun baru setengah gitu ya. Nah, kita langsung saja masukin di sini si actual cost-nya yang ini berdasarkan laporan biaya gitu. ACWP A-nya 600, B-nya 400, kemudian C-nya 500 dan D 200. E-nya 0 kalau belum dikerjakan. Kemudian ada budgeting cost, work perform berdasarkan tugas yang sudah dikerjakan. Tadi yang sudah dikerjakannya baru sampai D, C dan D itu belum 100%. Kemudian budgeting cost-nya berarti berdasarkan rencana nih, budgeting cost berapa. Nah, ini berarti dari BCWP bisa diambil dari sini. Gitu. Kita balik lagi. Nah, di sini karena ini sudah 100%, jadi di sini 600 sama 1200 sama ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang C karena dia baru 33%. Jadi nggak dimasukkan 100.200, tapi kita hitung di sini dia baru mengerjakan, ternyata baru mengerjakan 1 hari nih. 1 harinya itu kalau berdasarkan budgeting cost, dia itu per harinya itu di sini yang C itu 400 dan di sini baru dikerjakan sehari. Berarti BCWP-nya untuk yang C itu 400 gitu. Nah, untuk yang D juga sama, dia baru dikerjakan sehari. Kemudian berdasarkan aktual budget cost itu seharinya itu 200. Makanya di sini dimasukin 200 gitu. Nah, untuk BCWS itu budgeting cost tadi tuh work schedule ya. Jadi ini expecting biaya ekspektasi gitu. Jadi harusnya sampai dilaporkan itu kan laporannya namanya hari ke-7 ya. Sampai hari ke-7 itu harusnya berapa sih? Tapi berdasarkan si budgeting cost gitu. Coba kita lihat di sini kalau yang A, B dia masih sama karena dia sudah 100% gitu. Jadi kita ngikutin yang budgeting cost-nya 600 sama 1.200. Nah, untuk yang C itu BCWS-nya berapa sih? Ini kita lihat dari ini. Nah, di sini yang C itu karena ekspektasinya kita itu sampai hari ke-7 gitu ya. Walaupun aktualnya kita baru ngerjain sampai 6, tapi ya harusnya memang sampai hari ke-7. Harusnya berapa sih ekspektasinya berapa sih? Nah, di sini sampai hari ke-7 itu harusnya 2 hari di sini ya. Jadi berdasarkan budgeting cost, di sini 2 harinya itu yang C itu ya 800, 400 dikali 2 gitu. Makanya masukin ke sini gitu. Nah, yang D pun sama. Tuh. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian ACWP, BCWP dan BCWS itu dijumlahkan sum. Nah, ini total to date berdasarkan hari ini gitu ya, total ACWP dan lainnya. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan nilai CPI, CP, SPI sama SV gitu. Nah, di sini CPI-nya itu dihitungnya berdasarkan ini. CPI itu dia menghitung BCWP dibagi ACWP. Jadi BCWP dibagi ACWP. Jadinya 0,889. Dan ternyata ini kurang dari 1 ya. Tadi kalau CPI. Terus CV-nya itu sama dengan BCWP dikurangi ACWP, hasilnya min 300. Ini juga kurang dari 0. Artinya di sini menunjukkan bahwa si proyek ini sudah over budget gitu. Nah, kemudian ini ada nilai si kelebihannya karena di sini dia dihitung dari biaya
rencana anggarannya di sini dikurangi si aktual. Jadi di sini dia minus atau hutang 300 gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada SPI. Di sini SPI itu hitung dari BCWP dibagi BCWS gitu. 0,8 di sini juga kurang dari 1. Makanya di sini menunjukkan bahwa si jadwalnya terlambat gitu. Jadi nilai SP-nya juga sama, BCWP dikurangi BCWS, akhirnya minus 600 gitu. Jadi kesimpulannya ini. Berarti proyek ini sudah over budget dan sudah mengalami keterlambatan jadwal gitu. Oke, terima kasih untuk sekian penjelasan mengenai value management. Itu semoga dapat dipahami. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.